warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang Decision Support System atau biasa disebut dengan DSS. Sebelum kami mempresentasikan tentang DSS, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Trijayani Setianingsih dengan NPM 0119072481 dan anggota kelompok yang lainnya. Yang pertama ada Dina Lutfiana dengan NPM 0119072591. Yang kedua ada Devi Arisyanti dengan NPM 0119074701. Yang ketiga ada Eli Ardiana dengan NPM 0119072501. Yang keempat ada Nur Afif Saifuddin dengan NPM 0119074441. Dan yang terakhir ada Risma Tri Febrianti dengan NPM 0119072311. Definisi Decision Support System ataupun DSS. Decision Support System merupakan aplikasi dari CPIS yang digunakan pemakai sebagai dukungan keputusan. Secara umum, DSS adalah sistem berbasis komputer yang interaktif, yang mampu mengambil keputusan dengan memanfaatkan data dan model untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terstruktur. Selanjutnya yaitu tujuan Decision Support System. 1. DSS membantu pengambil keputusan dalam mengenali masalah dan kemudian memformulasikan data pendukung untuk keperluan analisis dan pengambilan tindakan. DSS memfasilitasi salah satu atau semua fase pengambilan keputusan agar prosesnya berjalan secara lancar dan cepat, atau efektif dan efisien. Kedua, DSS menjadi bantuan untuk memecahkan masalah yang semi terstruktur atau yang tidak terstruktur. Ketiga, DSS membantu dalam manajemen informasi atau pengetahuan. Hal ini dimungkinkan karena DSS dapat memiliki kemampuan untuk menerima, menyimpan, menggunakan, menurunkan, dan mempresentasikan informasi atau pengetahuan yang sesuai dengan keputusan yang akan diambil. Keempat, DSS mendukung penilaian manajer tanpa bermaksud untuk menggantikannya. Selanjutnya yaitu perkembangan Decision Support System. Pengembangan Decision Support System atau DSS berawal pada akhir tahun 1960-an dengan adanya pengguna komputer secara time sharing atau berdasarkan pembagian waktu. Pada mulanya, seseorang dapat berinteraksi langsung dengan komputer tanpa harus melalui spesialis informasi. Tidak sampai tahun 1971 ditemukan istilah DSS. J. Anthony Gorey dan Michael S. Scott Morton, yang keduanya Profesor MIT, bersama-sama menulis artikel dalam jurnal yang berjudul A Framework for Management Information System. Mereka merasakan perlunya adanya kerangka untuk menyalurkan aplikasi komputer terhadap pembuatan keputusan manajemen. DSS atau Decision Support System yang saat ini populer untuk digunakan adalah yang berbasis tabel atau spreadsheet karena para manajer sudah terbiasa membaca data dengan cara tersebut. Tabel inilah yang menjadi media manajer dalam mengutak-atik, mengganti atau merubahnya variabel yang ada, di mana hasilnya akan ditampilkan dalam format grafik yang telah dijelaskan sebelumnya. Penerapan Decision Support System. Istilah sistem pendukung pengambilan keputusan atau Decision Support System telah digunakan untuk mendeskripsikan sistem yang didesain untuk membantu manajer memecahkan masalah tertentu. Penekanannya terletak pada kata membantu. DSS tidak pernah ditujukan untuk menyelesaikan masalah tanpa bantuan dari manajer. Ide dasarnya adalah agar manajer dan komputer dapat bekerja sama untuk memecahkan masalah tersebut. Jenis masalah yang dapat diselesaikan adalah masalah yang semi-terstruktur. Komputer dapat menyelesaikan bagian yang terstruktur, dan manajer dapat menyelesaikan bagian yang tidak terstruktur. Dan berikutnya adalah komponen dan ciri-ciri Decision Support System. Komponennya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu dialog atau komponen model manajemen, merubah data menjadi informasi yang relevan. Dan yang kedua adalah model. DSS menggunakan database berbasis permodelan yang terdiri dari optimalisasi, statistik atau matematik, dan finansial. Dan yang ketiga adalah database.
komponen penunjang, yaitu teknologi software dan hardware, dan yang terakhir adalah data, komponen data manajemen, yaitu semua basis data yang dapat diakses. Selanjutnya ada komponen dan ciri-ciri dari DSS. Ciri-cirinya adalah DSS dirancang untuk membantu pengambil keputusan dalam memecahkan masalah yang bersifat semi terstruktur ataupun tidak terstruktur. Yang kedua ada dalam proses pengolahannya, DSS mengkombinasikan penggunaan model-model atau teknik-teknik analisis dengan teknik pemasukan data konvensional serta fungsi-fungsi pencari atau interogasi informasi. Yang selanjutnya ada DSS dirancang sedemikian rupa sehingga dapat digunakan dengan mudah oleh orang yang tidak memiliki dasar kemampuan pengoperasian komputer yang tinggi. Keuntungan dan keterbatasan penggunaan DSS. Keuntungannya antara lain, DSS memperluas kemampuan pengambil keputusan dalam memproses data atau informasi bagi pemakainya. DSS membantu pengambil keputusan dalam menggunakan waktu yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah. Yang selanjutnya ada DSS dapat menghasilkan solusi dengan lebih cepat serta hasilnya dapat diandalkan. DSS mampu menyajikan berbagai alternatif. Selanjutnya, DSS dapat menyediakan bukti tambahan untuk memberikan pembenaran sehingga dapat memperkuat posisi pengambil keputusan. Keterbatasan beberapa kemampuan manajemen dan bakat manusia yang tidak dapat dimodelkan. Kemampuan terbatas pada pembendaharaan pengetahuan yang dimilikinya. Proses tergantung pada perangkat lunak yang digunakan tidak memiliki kemampuan intuisi berpikir seperti pada manusia. Kesimpulan, Decision Support System adalah suatu sistem yang ditujukan untuk mendukung manajemen pengambilan keputusan. Decision Support System merupakan sistem berbasis model yang terdiri dari prosedur-prosedur dalam memproses data dan pertimbangannya untuk membantu manajer dalam mengambil keputusan. Demikianlah presentasi dari kami mengenai tentang Decision Support System atau biasa disebut dengan DSS. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.